Ujian kompetensi CASN PPPK 2021 sepertinya semakin menambah beban para guru honorer karena sebagian besar dari mereka terutama yang berusia di atas 35 tahun tidak mencapai passing grade atau nilai ambang batas. Memasuki hari ketiga, para peserta tes masih mengeluhkan hal yang sama yaitu sulitnya mencapai passing grade yang terlalu tinggi. Melihat banyaknya guru honorer yang gagal di tahap pertama yang hari ini Rabu tanggal 15 September tahun 2021 sudah memasuki hari ketiga, mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan. Seorang pengawal tes PPPK Guru 2021 misalnya, tak kuasa menahan tangisnya melihat kondisi guru honorer. Beliau bahkan menuliskan surat terbuka kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim yang kemudian tersebar luas di grup-grup belajar PPPK dan perkumpulan organisasi guru. Surat terbuka tersebut disampaikan langsung di laman media sosial Kemendikbudristek. Berikut isi lengkap surat tersebut. Yang terhormat, Mas Menteri Nadiem Makarim, tak adakah rasa ngilu di dalam dada Mas Menteri melihat sepatu tua yang lusuh ini? Memang benar sepatu tua ini terlihat bermerek, tetapi tahukah ini hanya sepatu loak apkiran? Tahukah Mas Menteri, sepatu ini telah dipakai bertahun-tahun lamanya oleh si empunya. Seorang bapak dengan pakaian putih lusuh dan celana hitam yang warnanya sudah tak hitam lagi karena pudar. Mendekati usia senja masih setia mengajari anak-anak di pelosok negeri ini membaca dan mengeja. Di saat putus pengharapan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, beliau tetap semangat, tak sekadar mengajar tetapi mendidik. Gaji di bawah 500.000 sungguh tak cukup untuk makan sebulan. Apalagi untuk membeli sepatu. Terpaksa di saat pulang mengajar beliau mencari pendapatan tambahan sebagai pekerja serabutan. Tahun ini Mas Menteri memberikan secercah harapan untuk beliau. Program PPPK untuk memberikan harapan kehidupan yang lebih layak. Tetapi tahukah Mas Menteri, soal-soal yang Mas Menteri berikan hanya teori belaka saja. Tak sebanding dengan praktik pengabdian berpuluh-puluh tahun lamanya. Soal-soal yang membuat beliau terseok-seok ketika memegang mouse dan membuat kepalanya pening. Akhirnya, passing grade pun tak diraih. Pecahlah tangis beliau di dalam hati. Terlihat jelas ketika nilai-nilai itu terpampang di layar monitor. Beliau terdiam 1000 bahasa. Entahlah, apa yang dipikirkan. Melihatnya saya pun ikut terisak. Memang benar beliau tak secerdas, sejenius, sekreatif Mas Menteri. Tetapi beliaulah yang menjadi pelita di tengah gulita buta aksara di pelosok negeri. Memang benar beliau tak pandai teknologi, tetapi tanpa teknologi beliau mampu membuat anak-anak negeri ini merangkai kata dari A hingga Z. Berhitung hal-hal dasar untuk memahami hidup. Memang benar para muridnya sebagian besar menjadi TKI dan TKW. Tapi tahukah Mas Menteri, bukankah mereka juga merupakan pahlawan penghasil devisa negara tercinta ini? Beliau mempunyai andil yang besar dalam membangun negeri tercinta ini. Sudi kiranya Mas Menteri memberikan keringanan untuk melihat beliau bisa menikmati masa tua dengan sepatu dan kehidupan yang layak. Tak usah diperumit. Jika tidak ada kebijakan untuk mengangkat derajat mereka, setidaknya di surga besok sepatu ini akan menjadi saksi bahwa ilmu yang beliau ajarkan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan umat. Dari saya, Novi Hasifah, pengawas ruang PPPK. Ditulis dengan berurai air mata.